Ya, harga kembali bergerak naik setelah mengalami tekanan lebih dulu sampai zona 1790 atau 1789 lebih tepatnya. Dan guess what? Ini adalah sesuai dengan apa yang kita skenariokan, di mana penurunan yang memang diharapkan terjadi di sesi Asia sampai sesi Eropa sore hari atau menjelang memasuki sesi New York di malam hari. Tentunya ini bukan surprise karena kembali dia rebound akibat data pending home sales yang ternyata dirilis lebih lemah. Dan kalau misalkan Anda perhatikan, ada basis tahunan, ada juga basis bulanan. Kalau kita perhatikan basis tahunannya, memang warna hijau, yaitu minus 2,7%, dibandingkan dengan ekspektasi minus 6,4%. Kalau diperhatikan dari ini, memang masih relatif lebih kuat, ya. Tapi kalau kita compare lagi dengan bagian previous, di mana previousnya adalah minus 1,4%, jelas ini masih melemah. Kemudian untuk basis bulanannya sendiri, itu sangat mencolok dengan angka minus 2,2%, compare dengan ekspektasi adalah 0,5%. Bahkan kalau kita cantumkan atau kita compare lagi dengan previous atau periode sebelumnya, itu jauh lebih rendah dari 7,4 atau 7,5%. Nah, ini yang membuat kenapa dolar kembali lemah di malam hari. Kemudian itu adalah sisi yang menguntungkan untuk grafik emas, dan dia berhasil kembali di angka atau di atas 1.800. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang strategi yang harus kita emban ataupun yang kita lihat, maka kemungkinan potensi kenaikan ini harusnya masih bisa terjadi, mengingat candlestick di hari kemarin itu ditutup dengan kondisi long lower shadow, yang berarti juga menunjukkan adanya strong rejection di bagian support psikologis. Nah, berarti kalau misalkan demikian, sangat wajar kalau misalkan hari ini kita mengincar areal buy. Tapi masalahnya adalah areal buy-nya di areal berapa. Nah, di grafik yang kali ini kita akan memberikan dua solusi ataupun dua comparison, di mana Fibonacci retracement akan bisa kita tarik dari zona atas ke zona bawah, atau sebaliknya zona bawah ke zona atas, di mana itu adalah diasumsikan dari wave terakhir saat dia terjadi rebound. Nah, terkait dengan berita sendiri, saya tidak melihat ada data penting malam ini kecuali weekly jobs claim dan juga Chicago PMI. Dan kalau kita perhatikan untuk malam ini, Chicago PMI hanya diperkirakan naik tipis di angka 62 berbanding 61,8% di minggu sebelumnya atau di periode sebelumnya. Oke, kemudian terkait dengan Omicron sendiri, kita masih tetap melihat Omicron. Bahkan kalau kita perhatikan antara Inggris maupun Amerika sepertinya berlomba untuk mendapatkan ataupun lonjakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, ya. Anda perhatikan di China, itu ternyata provinsi ataupun kota Xi'an itu langsung dilakukan restriction atau pembatasan. Bahkan kabarnya pagi ini langsung diperketat untuk pembatasannya. Nah, ini pertanda apa? Ini pertanda bahwasannya kemungkinan ekonomi China sendiri masih belum pulih atau terganggu pemulihannya. Bahkan yang lebih fatal lagi adalah terkait dengan bottleneck supply. Artinya akan ada kemacetan pasokan, dan ini kelihatannya belum akan tertanggulangi. Dan inilah yang menjadi sisi mengkhawatirkan terkait dengan inflasi ke depannya. Oke, jadi kita akan lihat apakah posisi ini akan menguntungkan kembali emas karena inflasi semakin memungkinkan untuk mulai kenaikan. Kalau ya, maka kemungkinan kita bisa saja di 2 hari terakhir menjelang akhir tahun 2021, rally seharusnya bisa lebih tinggi dari area 1820, tapi kita masih punya PR 1824 dan juga 1833 atau 1834. Kali ini grafik saya sertakan juga dengan pound sterling yang ternyata kembali mulai kenaikan. Ya, seperti apa yang pernah kita bahas di live streaming 2 minggu yang lalu, bahwasanya BOE masih jauh lebih agresif dibandingkan Federal Reserve, maka kemungkinan minat terhadap mata uang jauh lebih condong kepada pound sterling, dan itu yang betul-betul dipertahankan sampai detik kemarin, walaupun ada gejala ataupun sinyal dari candlestick sebelumnya yang ditutup dengan doji candle, yang seharusnya setelah kenaikan maka akan terjadi collapse ataupun terjadinya correction, tapi ternyata koreksi hanya terbatas kurang lebih 1.3407 dan kembali rebound, bahkan rally mendekati 1.35. Saya penasaran apakah ini berarti double bottom atau target double bottom dari pound sterling akan segera tercapai apa tidak, atau mungkin saja bisa bergerak lebih. Well, kita lihat technical view untuk kali ini 30 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 30 Desember 2021 jam 12:11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari atau 2 hari menjelang akhir tahun.
dan kita masih melihat sideway di sisi DXY, meskipun Anda lihatnya adalah ada penurunan ya, tapi secara keseluruhan dia masih tetap bergerak dalam range rectangle. Ya, ini memang cukup besar ya rectangle-nya, dengan area support di kisaran 95.715, lalu kemudian resisten juga ada di 96.930. Nah, ini apakah kita nantinya akan terjadi kenaikan lebih lanjut atau justru ambrol atau kita sebut dengan tembus breakout support? Nah, ini yang tetap harus kita nantikan. Tapi malam nanti hanya berujung kepada data weekly jobless claim, juga dengan kondisi berita lainnya, yaitu dengan Chicago PMI. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari kondisi daily chart, yang justru ini persis dengan apa yang kemarin kita uraikan, bahwasanya walaupun ada hijau, lalu kemudian dia didorong naik di pagi hari, tapi ekspektasi kita persis ya, di areal resisten trendline, dia tidak sanggup untuk tembus, lalu akhirnya dia mengalami penurunan. Nah, penurunan ini ditutup dengan candlestick yang cukup meyakinkan bahwasanya bearish ataupun tekanan untuk US dollar masih bisa terjadi untuk hari ini. Di sisi lain, kondisi berikutnya adalah terkait dengan treasury yield, yang kalau kita perhatikan lagi posisinya persis dengan kemarin juga, bahwasanya ada ini adalah hammer, lalu kemudian dia dorong ke atas naik dan akhirnya pecah ya resistennya. Kemudian juga neckline juga dipecah ya, ini tembus, tinggal permasalahannya apakah dia konsisten di atas apa tidak. So far kita asumsikan saja double bottom on the way atau on progress. Nah, ini di grafik H4 nya nampak banget dia pecah areal resisten persis di areal yang kemarin kita tandai sebagai rectangle. Lalu kemudian kalau kita compare dengan DXY tadi, ternyata dia justru mengalami penurunan. Technical view gold 30 Desember 2021 jam 12:17 waktu Indonesia bagian barat, high 1805.30 dan low 1799.80, baru saja break low. Kemudian untuk areal running price juga ditahan di 1799.90. Oke, ada satu hal yang cukup menakjubkan, bahwasannya skenario kemarin cukup berhasil, termasuk juga feedback ataupun rebound yang kita dapatkan ya. Karena murni dia turun sampai zona support yang kita inginkan atau yang ekspektasikan, kemudian dia rebound kembali naik di atas 1800. Nah, kalau Anda perhatikan candlestick-nya teman-teman, setelah kemarin kita menemukan dengan bearish engulfing, lalu kemudian katakan ini shooting star, tapi di compare dengan hanging man yang sempat terjadi 2 hari sebelumnya, maka kita asumsikan ini real body-nya menjadi bagian dari bearish engulfing. Lalu kemudian terjadi penekanan turunan persis di teritori. Nah, ini Anda perhatikan ya, garis 1788 itu adalah support kita. Lalu kemudian kalau misalkan diperhatikan di bagian ini, kita mendapatinya adalah areal, nah ini ya, persis di areal 23.6% di 1788.80. Walaupun low-nya kemarin itu hanya bercokol kurang lebih di teritori 1789. Betul sekali, 1789.20. Nah, yang harus dilihat lagi bahwasanya bentuk candlenya ini adalah long lower shadow. Ya, Anda perhatikan bentuknya real body-nya tipis sekali, kecil sekali, kemudian bagian tail yang di atas juga sedikit, dan tail yang paling bawah itu cukup panjang. Nah, ada dua cara untuk melihat ini. Sebetulnya kalau misalkan kita perhatikan, biasanya orang akan mengasumsikan akan terjadi retest lebih lagi atau lebih dulu ke areal ini ya, areal low tadi malam. Berarti kita akan melihat 1789 kembali minimal atau 1790, lalu barulah dia naik. Tapi ada potensi yang kedua adalah kalau misalkan kita perhatikan, karena dia cenderung terjadi rejection, maka kita asumsikan bahwa supportnya masih terlampau kuat. Artinya bahwasanya tren kenaikan masih bisa untuk kita incar untuk hari ini. So, kita perhatikan dari bagian ini saja, maka kemungkinan potensinya diharapkan akan terjadi pembalikan at least melewati areal high kemarin 1807 supaya nantinya dia ditutup dengan bullish. Ini berkaitan juga dengan kondisi weekly chart yang kita sudah kupas, bahwasanya kondisi ini akan sangat tergantung dari kondisi penutupan di hari Jumat. Walaupun ya, saya agak meragukan kondisinya di hari Jumat akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi, mengingat beberapa market participant atau pelaku pasar biasanya akan kecenderungan membatasi transaksinya. Nah, di grafik H4-nya, kondisinya ini yang kemarin kita tandai ya. Jadi dia pas banget turun sampai teritori 1789 dan itu berada di himpitan 38.2% ataupun 50%. Ya, persis di area merah, historical price dan juga Fibonacci retracement. Perpaduan yang sempurna untuk menunjukkan bahwasanya trendline ataupun support masih cukup efektif. Maka yang harus kita cermati sekarang masih tetap sama,
Yaitu kalaupun misalkan penurunan, maka kemungkinan yang paling baik adalah 38,2%, 1790, atau ya mungkin 1783 paling panjang. Lalu kemudian nanti di sini diharapkan terjadi small double bottom dengan bottomnya teritori 1795 ataupun 1789 misalnya area tersebut, barulah nanti dia rebound. Walaupun jangka pendeknya yang terdekat adalah 23,6% di 1799-70. Anyway, Fibonacci retracement-nya belum saya rubah, masih dalam kisaran 1814 sampai 1752. Kemudian terkait dengan kondisi dari AB sama CD, ya. AB ini adalah CD. Apakah itu masih tetap berlangsung? Well, let's see. Setidaknya kalau misalkan tidak menembus zona supportnya, maka ABCD tersebut masih tetap terbuka. Walaupun ya bisa saja di sisi lain ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau misalkan yang paling pendeknya di bagian kanan lah, kita akan mencantumkan atau mengharapkan terjadinya double bottom. Terakhir di grafik H1-nya, kalau Anda perhatikan kondisinya seperti ini. Dan betul saja dia tembus di bawah 61,8%. Oke, berarti saatnya saya coba rubah taktik atau rubah strategi, di mana Fibonacci retracement Anda bisa tarik dari area tertinggi ke area bawah seperti demikian. Anda bisa lihat reboundnya tertahan di 50%. Artinya belum cukup kuat untuk terjadinya kenaikan. Tapi bisa juga cara lainnya adalah Anda menarik dari rebound terakhir, ya, wave terakhirnya. Jadi ini ada perbedaannya. Anda perhatikan ya. Di sini saya tarik dari area terendah 1789 kemarin dengan area tertinggi 1805. Maka akan saya dapatkan teritori 38,2% di 1799, kemudian 50% 1797, atau bahkan 61,8% di 1795. Ketiganya adalah golden ratio dari Fibonacci retracement. Artinya dengan sangat singkat kita bisa melakukan buy di teritori ini. Ya, apalagi kalau misalkan kita ikuti historicalnya, maka kita akan dapatkan teritori di antara 38,2% ataupun 50%. Tapi kali ini grafiknya adalah grafik H1, jadi dengan asumsi bahwasanya nanti akan terjadi kenaikan di sini dan melewati area 1805. So, skenario atau strategi untuk kali ini saya masih tetap berpegangan dengan strategi yang tadi pagi kita share, yaitu terkait dengan buy on dip 1799 ataupun 1801. Berarti area yang sudah ada. Target pertamanya 1808. Anda boleh turunkan kalau memang ini terlampau tinggi, mungkin di kisaran 1805 atau 1806, atau mungkin tetap 1808. Kemudian update terbaru terkait dengan kondisi dari crude oil yang ternyata ditutup lagi dengan kondisi bullish candle. Tapi perhatikan teman-teman, ini yang agak sedikit mencurigakan ya. Kalau kemarin dengan small body candle, ya kita asumsikan saja itu adalah doji ya, karena memang tailnya cukup lumayan. Sementara yang kemarin real bodinya agak sedikit gemuk ya. Nah, apakah ini terjadi pelanggaran ataupun lanjutan kenaikan atau tidak? Belum tentu. Ini bisa saja hanya false signal, kemudian dia akan ditutup dengan penurunan. Apalagi kalau kita perhatikan dari bagian Fibonacci retracement-nya, maka dia tertahan di 61,8% ya. Jadi ini yang kita perhatikan di yang warna merah saja. Nah, asumsinya adalah harapan saya dia akan mulai penurunan lebih dulu. Kalau kita perhatikan di grafik weekly-nya, itu mirip dengan kejadian yang di bagian ini teman-teman. Jadi ini kalau misalkan di weekly sangat kelihatan mirip dengan asumsi saya adalah head and shoulder ya. Jadi yang tercipta atau yang sedang terbentuk adalah bagian right shouldernya. Sementara untuk bagian empatnya sendiri ya kita masih tetap lihat kemarin dia sempat spike ke 75 atau 77,33, itu berarti 61,8%-nya. Itu pun dia sempat mulai penurunan lebih dulu 75,48 ya. Nah, berarti so far dia masih tetap strong enough untuk mengenakan. Tapi dengan asumsi tadi grafik atau candlestick daily, maka saya asumsikan hari ini saya lebih mengincar untuk area sell terlebih dulu. Nah, kalau kemungkinannya dia kenaikan akan tertahan di 77,30 persis dengan area kemarin, lalu kemudian diharapkan dia terkoreksi lebih dulu. Nah, the best price untuk melakukan buy lagi nantinya adalah menunggu di bawah $74 teman-teman. Ini diasumsikan bahwa area 0% Fibonacci retracement yang sebelumnya ditembus sekarang menjadi pondasi ataupun support ya, 73,92. Jadi asumsikan saja dia terjadi koreksi lebih dulu sehingga nantinya kita bisa mengincar buy di area tersebut. Kalau sampai nanti 7730 ini tembus, maka Anda bisa lakukan follow buy karena diasumsikannya dia tembus area resisten kuat dan itu akan terjadi lanjutan naik atau lanjutan rally dengan potensi kenaikan bisa saja mencapai Fibonacci expansion di 100% di 80.
Kemudian terakhir di pound sterling ya, ada catatan khusus di sini bahwasanya kemarin dia kembali ditutup dengan bullish, gagal untuk mendapatkan pola penurunan setelah ditutup sehari sebelumnya itu dengan ya kita katakanlah doji ya. Harusnya dia mengalami penurunan tapi dia gagal dan mendorong. Nah, target double bottomnya jangan lupakan bahwa target double bottom dia itu berada di 1.3565. Posisi untuk pound sterling, saya kembali melakukan buy dengan asumsi bahwasanya target double bottom yang belum dipenuhi atau belum tercapai di 1.3565. Ya, jadi targetnya 1.3510 berkaca kepada bagian historical price dan juga bagian 1.3565 itu berkaca kepada target double bottom. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.